Beberapa jenis tanaman hanya tumbuh di tanah gambut. Tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik jika ditanam pada tanah basah. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen abiotik berupa. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun dari satuan-satuan ekosistem dan komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan dekomposer atau pengurai. Berdasarkan fungsinya pada ekosistem, komponen biotik dapat dibagi menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup. Seperti sinar matahari, udara, air, tanah, suhu, kelembapan, pH atau derajat keasaman, dan garam mineral. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai komponen abiotik. Yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama untuk ekosistem. Sinar matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam hal respirasi dan fotosintesis. Selanjutnya, tumbuhan memprosesnya menjadi energi potensial yang disimpan dalam bentuk cadangan makanan berupa karbohidrat yang akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai makanan dan menjadi sumber energi kinetik. Lalu ada udara. Udara merupakan sekumpulan gas yang menyelimuti bumi dan membentuk atmosfer. Komposisi udara di atmosfer terdiri atas nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, dan karbon dioksida sebesar 0,03%, serta gas yang lainnya. Lalu tanah. Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan dan erosi. Tanah mengandung unsur-unsur organik, mineral, dan air. Tanah digunakan sebagai media untuk tempat tumbuhnya berbagai tumbuhan. Selanjutnya adalah air. Air mengandung banyak senyawa kimia seperti natrium, fosfat, amonium, nitrit, dan kalsium. Jumlah air di dunia ini cenderung tetap karena air selalu mengalami siklus. Lalu yang kelima adalah suhu. Suhu dipengaruhi oleh perbedaan intensitas penyinaran matahari antara satu tempat dengan tempat yang lain. Suhu mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang keenam ada kelembapan. Kelembapan menjelaskan mengenai banyak sedikitnya uap air di udara dalam bentuk awan, kabut, embun, dan hujan. Kelembapan dipengaruhi oleh angin, curah hujan, dan penyinaran matahari. Lalu yang ketujuh ada derajat keasaman atau pH dipengaruhi oleh curah hujan, penguraian mineral di dalam tanah, dan lainnya. Nilai pH mempengaruhi proses pertumbuhan tumbuhan. Umumnya, tumbuhan dapat berkembang dan tumbuh di pH optimum berkisar 5,8 sampai 7,2 dan tidak bisa di suatu tempat yang memiliki pH terlalu asam atau basah. Lalu yang terakhir ada garam mineral. Ini sangat diperlukan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia dalam proses metabolisme. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari tanah gambut. Tanah gambut biasanya memiliki ciri bertekstur basah, lembek, dan lunak. Selain itu, memiliki sifat asam yang tinggi. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki unsur hara yang terbatas.
Sehingga dapat disimpulkan terdapat beberapa jenis tanaman yang hanya dapat tumbuh di tanah gambut. Hal tersebut dipengaruhi komponen abiotik berupa derajat keasaman atau